Oke, shalom. Selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh sama-sama lagi bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita bersyukur, kita berterima kasih kalau pagi hari ini dengan hati yang penuh kerinduan, kita boleh datang lagi menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Kita boleh sama-sama datang memuji, menyembah, meninggikan, mengagungkan nama Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang layak dipuji, hanya Tuhanlah yang layak disembah, ditinggikan, dimuliakan. Untuk mari kita datang dengan kerendahan hati, kita naikkan rasa syukur, pujian, penyembahan kita kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Engkau selalu baik dalam hidup kami. Tak pernah habis-habisnya rahmat-Mu dalam hidup kami. Selalu baru kasih setia-Mu dalam hidup kami, yang Kau nyatakan setiap pagi dalam hidup kami. Sungguh kami bersyukur, kami bangga memiliki Bapa yang seperti-Mu. Bapa yang besar, Bapa yang ajaib, Bapa yang mulia. Bapa yang dahsyat, Bapa yang perkasa, Bapa yang sanggup melakukan segala perkara. Sebab itu sungguh biarlah Engkau saja yang layak ditinggikan, dipuji, disembah sampai selama-lamanya. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Bapa. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu, besar dan ajaiblah, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu,
sembah, kami sembah, kami sembah. Kami muliakan nama-Mu, kami tinggikan Engkau selamanya. Engkau yang Engkau Allah di atas segala Allah. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Raja di atas segala Raja. Tidak ada yang dapat menyamai-Mu Tuhan. Tidak ada yang dapat melebihi-Mu. Kau satu-satunya. Tiada yang lain. Kami sembah, kami sembah, kami sembah. Kami puji Engkau, Yesus Tuhan. Kami muliakan nama-Mu, kami tinggikan. Ajaib Engkau. Kami bangga jadi anak-anak-Mu. Kami aman bersama-Mu. Bahkan bersama-Mu kami lakukan perkara yang besar. Sebab Engkau Allah yang maha besar. Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang sukar bagi-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Kau Allah yang sanggup menolong kami. Dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu bagi kami Bapa. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya.
menjadi bukti kebesaran-Mu. Karena kami hidup sesuai dengan firman-Mu. Hidup kami menjadi surat-Mu yang terbuka. Setiap orang-orang di sekeliling kami melihat dan merasakan Engkau nyata dalam hidup kami. Sebab kami mau tinggal di dalam-Mu, firman-Mu di dalam kami Tuhan. Dan kami hidup berpadanan dengan firman-Mu. Sebab Roh Kudus Engkau yang memimpin, membawa kami kepada seluruh kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur. satu-satunya Tuhan dalam hidup kami, yang memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kami untuk kami hidup sesuai dengan firman-Mu, sehingga hidup kami menjadi bukti kebesaran-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau setia menyertai kami, Engkau setia menolong kami,
Engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami, Tuhan. Sebab itu biarlah hidup kami terus ada di dalam-Mu. Hidup kami ada di dalam rancangan-Mu yang sempurna. Kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, sekalipun ada banyak perkara yang kami hadapi. Karena kami percaya Engkaulah satu-satunya sumber kekuatan bagi kami. Engkau sumber pengharapan bagi kami. Engkau sumber damai sejahtera bagi kami, yang akan terus menolong kami, yang akan terus memampukan kami hidup sesuai dengan firman-Mu, Tuhan. Sehingga sungguh hidup kami menjadi bukti kebesaran-Mu, menjadi surat yang terbuka, Tuhan. Orang-orang melihat Engkau nyata dalam hidup kami, bukan saja ketika kami berkumpul beribadah kepadamu, tetapi di dalam hari-hari hidup kami, orang melihat karakter Kristus nyata dalam hidup kami, melalui perkataan kami, melalui perbuatan kami, melalui cara kerja kami, melalui cara bisnis kami, melalui cara pelayanan kami, Tuhan. Sungguh kami bersyukur punya Engkau satu-satunya Allah yang sempurna, Allah yang punya rencana atas hidup kami. Suatu pagi hari ini kami siapkan hati kami lagi untuk kebenaran firman-Mu, Tuhan. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti firman-Mu. Tolong kami untuk memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup ini. Kami sambut firman-Mu pagi hari ini di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Oke, silakan istri. Shalom Bapak Ibu. Syukur berterima kasih kepada Tuhan, pagi ini kita boleh kembali merambil, kita boleh kembali merenungkan firman Tuhan. Hari ini kita masuk kepada surat Paulus pada jemaat di Korintus, surat Paulus yang kedua, dalam pasal yang keempat. 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Judul perikop ini adalah harta rohani dalam bejana tanah. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Dia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut jihad sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus,
supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Nah, Bapak Ibu, surat-surat Paulus kepada jemaat di Korintus pada bagian yang kedua ini, dari pasal yang pertama sampai kepada pasal yang keempat hari ini dan seterusnya besok juga, dari surat-surat Paulus kita lebih mengenal siapa Paulus, lebih mengenal karakternya, orangnya seperti apa. Paulus menulis surat-suratnya bukan dengan maksud supaya dia dibela, dia memperoleh belas kasihan, tetapi semata-mata tujuannya satu, yaitu bahwa supaya jemaat yang ada di Korintus itu mereka boleh dikuatkan. Iman mereka boleh percaya kepada Yesus itu boleh tetap, mereka boleh tetap setia gitu loh. Bukan maksud untuk dia mendapatkan belas kasihan supaya dikasihani, tidak. Karena kita akan melihat nilai-nilai yang Paulus ada di dalam hidupnya, kita bisa belajar. Nah, di dalam ayatnya yang pertama, Paulus mengatakan bahwa kalau dia bisa melakukan pelayanannya, itu semata-mata semua karena kemurahan Tuhan. Paulus menyadari bahwa apa yang bisa dia lakukan, itu semua karena Tuhan. Dia boleh melayani Tuhan dimanapun, dia melakukan penginjilannya berkeliling kemana-mana, dan banyak surat yang dia tulis. Pelayanan-pelayanan yang dilakukan, Paulus sungguh menyadari bahwa itu semua adalah kemurahan Tuhan. Seringkali kita dengar statement bahwa kalau kita melayani, jangan jadikan pelayanan itu beban, tetapi jadikan pelayanan itu suatu kehormatan. Nah, inilah yang Paulus lakukan, yang dia hidupi, bahwa ketika dia bisa melayani, itu semua karena kemurahan Tuhan. Jadi apapun yang kalau kita tahu, dan kita sudah banyak apa yang Paulus alami di dalam suratnya yang pertama di Korintus, banyak hal yang dia alami. Tetapi Paulus menyikapinya dengan sangat luar biasa. Karena dia menganggap pelayanan yang dia terima itu adalah kemurahan daripada Tuhan. Terus poin yang kedua, bahwa Paulus sungguh dia fokus kepada Tuhan. Ketika dia menghadapi berbagai macam persoalan, dia tidak mengasihani dirinya sendiri. Dia sungguh menyadari bahwa dia itu bagaikan bejana di dalam tanah liat. Kita tahu Bapak Ibu bahwa bejana itu adalah sangat rapuh. Disenggol aja jatuh, pecah. Paulus menyadari bahwa dia sangat rapuh. Tetapi ketika dia terus fokus kepada Tuhan, dia tidak fokus kepada dirinya sendiri, dia tidak fokus kepada penderitaan yang dialami, tetapi dia fokus kepada Tuhan. Nah, ketika dia fokus kepada Tuhan, itu membuat dia terus bergairah di dalam Tuhan, dia terus semangat. Nah, dari dua poin ini kita juga belajar bahwa setiap kita memperoleh pelayanan apapun itu, kita harus menganggap bahwa pelayanan itu adalah suatu anugerah, kemurahan Tuhan yang Tuhan sudah percayakan di dalam hidup kita. Dan ketika kita melayani, biarlah kita mau melayani, kita fokus kepada Tuhan. Banyak hal yang akan kita hadapi, tapi saya percaya kita tidak
seperti apa yang dihadapi Paulus, yang sudah kita baca, kita renungkan bersama. Mungkin kita hanya bersinggungan, hanya diomongin oleh teman-teman sepelayanan, masih dalam lingkup-lingkup teman sepelayanan. Kadang kita sudah mulai dengar kata-kata yang nggak enak, kita sudah mulai undur, kita sudah mulai keluarkan statement, aku nggak mau lagi lah melayani. Nah, itu karena kita fokus pada diri sendiri. Kita seringkali fokus untuk mengasihani diri sendiri. Nah, kita mau belajar kepada Paulus bahwa fokus dia tetap kepada Yesus, tetap kepada Injil, kepada Yesus, tetap kepada bahwa setiap orang-orang harus kenal Tuhan. Sekalipun ketika dalam penginjilan Paulus kita baca tadi, bahwa banyak juga orang yang masih dibutakan oleh ilah zaman, banyak orang juga yang tidak mau mendengarkan Paulus pada saat itu, bahkan banyak juga pengajar-pengajar palsu yang menuduh Paulus, yang menyesah dia, tetapi Paulus tetap berfokus bahwa semua orang harus mendengar tentang Yesus. Dan dia katakan bahwa kalau orang yang tidak mau yang menerima, ya mereka akan binasa. Dalam artian dia tetap fokus bahwa tujuan aku adalah untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mau dia melakukan bagiannya. Urusan orang itu mau menerima atau tidak, itu sudah bukan menjadi bagian dia lagi. Yang penting fokus aku adalah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah, dari 2 poin ini kita belajar ya Bapak Ibu, bahwa pelayanan kita itu bukan untuk kebanggaan kita, tetapi semata-mata itu karena dari Tuhan. Dan dalam pelayanan juga di poin yang ketiga, Paulus banyak mengalami hal-hal di situ, sekalipun dia ditindas, dia dianiaya, nah itu pun bisa kita alami, sangat bisa. Tapi yang menjadi kekuatan di dalam hidup Paulus, dia berkata bahwa di dalam perikop ini kan judulnya adalah harta dalam bejana tanah liat. Jadi di dalam hidup kita sebagai bejana-bejananya Tuhan, kita itu akan menjadi indah, akan menjadi sempurna ketika ya ada Yesus itu di dalam hidup kita. Ketika kita dipakai oleh Tuhan, barulah kita menjadi bejana yang indah. Sekalipun seperti yang saya katakan tadi, kita manusia penuh dengan kerapuhan, kita tidak kuat. Tetapi ketika kita mau dipakai untuk Tuhan, percayalah bahwa Tuhan yang beracara atas hidup kita, bahwa Tuhan, bahwa Roh Kudus yang akan terus senantiasa menolong kita, bahwa ada kelegaan-kelegaan yang Tuhan berikan, ada kasih karunia yang luar biasa yang Tuhan akan berikan untuk memampukan kita boleh tetap kuat di dalam melakukan tugas pelayanan yang sudah Tuhan percayakan di dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hari ini ya 3 poin ini itu banyak ya. Saya percaya dari Bapak Ibu ada juga poin-poin yang bisa Ibu dapatkan, belajar tentang karakter Paulus, bagaimana Paulus boleh menyikapi, boleh menghadapi situasi, keadaan yang tidak enak dalam pelayanannya. Bahwa menjadikan pelayanan itu adalah suatu kehormatan dari Tuhan, dan jangan jadikan pelayanan itu beban. Terus yang kedua adalah bahwa kita harus terus tetap berfokus kepada Tuhan, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu untuk Tuhan, bukan untuk kita pribadi, bukan untuk kesombongan, bukan juga untuk menunjukkan kelemahan-kelemahan kita. Tapi firman Tuhan juga mengatakan bahwa di dalam kelemahan kita sebagai bejana itu, kekuatan Tuhan itulah yang akan dinyatakan. Dan poin yang ketiga, kita bisa menjadi bejana yang berharga, bejana yang indah, itu semata-mata karena ada Tuhan yang mau memakai hidup kita. Nah, itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih, semoga memberkati kita semua. Oke, terima kasih istriku. Jadi poin penting yang disampaikan istri saya tangkap adalah statement yang mungkin Bapak Ibu kalau pernah ikut Excellent Servant Camp,
Nah, itu yang harus kita ingat lagi, merema dalam hidup kita, dan itu menjadi sebuah gaya hidup. Itu pelayanan adalah sebuah kehormatan, bukan beban. Karena kalau kita boleh melayani Tuhan hari ini, bahkan kalau kita jadi orang Kristen saja, artinya kita menjadi orang yang percaya kepada Yesus, orang yang menerima anugerah keselamatan, itu juga sebuah kehormatan. Karena apa? Karena itu semata-mata hanya kemurahan Tuhan. Semata-mata hanya karena kasih karunia Tuhan. Jadi ketika kita jalani hidup kekristenan kita, bukan cuma pelayanan Bapak Ibu. Statement ini bukan hanya bicara soal pelayanan di hari Minggu, bukan pelayanan sebagai pemimpin kelompok sel, bukan hanya sebatas itu statement bahwa pelayanan itu adalah kehormatan bukan beban, tapi statement ini harusnya jadi sebuah prinsip hidup, bahwa hidup sebagai orang Kristen, yaitu pengikut Kristus, itu adalah sebuah kehormatan, bukan beban. Saya ada banyak temukan orang Kristen, jadi orang Kristen itu rasanya dia jadi beban. Aduh susah banget Pak ya jadi orang Kristen Pak ya. Gini nggak boleh, gitu nggak boleh. Oke lah mungkin di level Bapak Ibu buat dosa nggak boleh itu sudah jelas lah bagi Bapak Ibu. Tapi ada orang Kristen ngomong gini, masa sih Pak saya bersungut-sungut mengeluh, nggak bersungut-sungut sih Pak, ngeluh dikit aja masa sih nggak boleh sih Pak. Rasanya jadi orang Kristen susah banget. Nah, tolong paradigma seperti ini nih dirubah Bapak Ibu. Jadi orang Kristen itu adalah sebuah kehormatan bagi kita. Bayangin kita orang berdosa yang harusnya binasa, terus kita ditebus dengan harga yang sangat mahal oleh kasih karunia, bahkan kemudian kita diangkat menjadi anak Allah. Wow, anak Allah Bapak Ibu. Terus masa kita jadi beban, harusnya itu kan jadi sebuah kehormatan. Kita terus bertumbuh ke arah karakter Kristus. Jadi sekali lagi statement pelayanan adalah sebuah kehormatan, bukan beban. Itu bukan cuma untuk konteks dalam pelayanan-pelayanan gerejawi, Bapak Ibu. Tapi lebih daripada itu, biarlah itu menjadi statement, menjadi prinsip hidup, memang di seluruh aspek hidup kekristenan kita. Sehingga supaya apa? Supaya seperti apa yang Paulus katakan, yang tadi istri saya juga sampaikan, kita ini nggak jadi tawar hati ketika menghadapi masalah apapun. Sekalipun memang kita sadar seperti perikop ini yang istri saya tadi sampaikan, kita ini kan cuma bejana tanah liat, yang rapuh, yang lemah. Tapi karena sebuah anugerah, kemurahan, kasih karunia yang kita terima, sehingga kita jadi orang Kristen, artinya pengikut Kristus, harusnya kehidupan kita bukan membebani kita. Tapi harusnya kita menjadi seperti apa yang Paulus alami. Bukan berarti nggak ada masalah. Paulus tadi katakan dia terkadang juga habis akal. Terkadang dia juga tertindas. Terkadang dia rasanya dihempaskan, dibanting. Bukan berarti nggak ada masalah Bapak Ibu. Tapi harusnya menjadi sebuah kehormatan di dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan menyata. Coba renungkan hidup Bapak Ibu hari ini. Apakah engkau masih merasa terbeban, menjadi beban ketika engkau jadi orang Kristen? Kok masa sih sampai siapa ya? Ada satu pelayan, ya lupa siapa, saya dengar gini, Tuhan masa nggak boleh sih Tuhan aku capek melayani kau hari ini. Masa sih aku nggak boleh mengeluh hari ini. Nah, tapi ingatlah paradigma kebenaran firman Tuhan ini seperti Paulus. Supaya kita nggak jadi tawar hati menghadapi apapun. Kalau kita jadi orang percaya, kalau kita jadi anak Allah, ingat itu sebuah kehormatan. Karena itu sebuah kemurahan yang kita terima. Bukan beban. Jadi mulai hari ini katakan, aku jadi orang Kristen, itu sebuah kemurahan, sebuah kehormatan, bukan beban. Jadi jangan ada lagi yang merasa, kok berat banget ya jadi orang Kristen, nggak boleh gini, harus gitu.
Karena percayalah ada kekuatan Tuhan, ada Roh Kudus yang Tuhan berikan dan diam dalam hidup kita. Roh Tuhan itu sendiri, Roh yang Maha Kuasa itu ada dalam hidup kita, memampukan kita. Sehingga Tuhan katakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Justru karena dalam kelemahanlah kuasaku menjadi nyata. Sudah lebih dari cukup kasih karunia Tuhan. Nah, yang kedua, bukan saja kita menjadi orang yang tidak akan pernah tawar hati ketika kita menyadari kebenaran ini, tapi yang kedua, kita akan menjadi orang yang tulus. Ayat yang kedua katakan, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, hidupnya tulus. Seperti berkali-kali, bahkan kemarin saya sharing dengan satu jemaat dalam perjalanan ke lokasi usaha mereka. Saya katakan kita orang percaya itu tadi harus seimbang. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Bukan licik ya Bapak Ibu, bukan licik. Tapi cerdik. Menghadapi situasi yang sulit, ada hikmat Tuhan, ada kecerdikan. Kalau bicara soal kecerdikan, ya kalau orang dunia kan ada dongeng tentang kancil. Nah, tapi kalau itu sih ya kadang agak menjurus membodohin orang. Karena dia hanya di sisi kecerdikannya saja. Tapi dalam hal kecerdikan, iya, itu cerdik. Dia bisa lepas dari mulut buaya, dia bisa lepas dari mulut singa, karena kecerdikan. Nah, begitu juga dengan kita harusnya. Terus apalagi yang memimpin kita, menuntun kita itu Tuhan sendiri, yang bisa mengajarkan kita segala sesuatu. Nah, jadi milikilah hati yang tulus, tapi juga tetap milikilah kecerdikan yang datangnya dari hikmat Tuhan. Dan saya mau katakan itu sangat-sangat mungkin terjadi kalau kita punya paradigma yang benar, bahwa kita hidup hari ini itu karena anugerah Tuhan. Kita hidup hari ini itu karena kemurahan Tuhan, bukan beban. Jadi jangan merasa memiliki beban yang berat jadi orang Kristen, Bapak Ibu. Enggak, justru kita bersyukur, kita jadi anak Allah, artinya Allah bertanggung jawab penuh atas hidup kita, sehingga kalaupun hari ini engkau sedang mengalami tekanan, engkau mengalami tindasan, engkau sedang dihempaskan, engkau sedang habis akal, ingat, ada Bapa di surga yang mengasihimu. Ada Bapa di surga yang tidak pernah meninggalkanmu. Ada Bapa di surga yang menjadi sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian yang tidak akan pernah ada habis-habisnya. Oke, itu saja yang saya tambahkan dari apa yang disampaikan oleh istri saya dari 3 poin yang disampaikan tadi. Jadi milikilah kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan. Bahwa kalau kita hidup hari ini, itu karena kemurahan. Ada begitu banyak lagu tentang kemurahan. Kemurahanmu lebih dari hidup. Kita hidup karena kemurahan Tuhan. Oke, itu saja. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mau menambahkan sesuatu. Oke, Bu Bedianti, silakan. Ya, puji Tuhan. Jadi kita ini memang dari debu tanah. Jadi kalau kita dibentuk menjadi bejana itu luar biasa. Kita tidak dibentuk jadi tongkat atau kita tidak dibentuk jadi sepatu. Tapi kita dibentuk jadi bejana. Bejana itu bisa dipakai untuk upacara agung, untuk menyembah Tuhan, ya. Dan yang indah dalam bejana tanah liat hidup kita itu ada harta. Harta yang luar biasa. Harta itu adalah Roh Kudus. Tuhan memberikan roh. Dan Tuhan berkata, roh yang ada padamu lebih besar dari roh apapun di muka bumi ini. Jadi sebagai bejana-bejana Tuhan, hidup kita ini harus memuliakan Tuhan. Dan saya ingat ada perumpamaan Tuhan mengenai talenta yang diberikan kepada hambanya, ya. Yang diberi talenta 10 dia bisa mengembangkan. Yang diberi talenta 5 dia bisa mengembangkan. Kenapa yang diberi talenta 1 dia tanam di dalam tanah,
Nah, kita jangan seperti itu. Ya. Jadi sebagai bejana-bejana Tuhan yang sudah mempunyai harta di dalam hidup kita, saya dapatnya begitu, supaya kita ini menjadi bukti bahwa Allah itu besar dalam hidup kita. Rohnya itu besar, lebih besar dari apapun di muka bumi ini. Jadi kalau kita misalkan ada yang diberi talenta 10, bisa mengembangkan, itu kita jangan iri atau menaruh rasa bagaimana ya, kurang suka, tapi sebaiknya kita mendukung supaya kita juga menjadi turut serta di dalam pelayanan bejana yang indah. Memang bejana ini rapuh. Tadi Bu Vincent sudah mengatakan ya, Vincent katakan bejana itu rapuh. Nah, bagaimana enggak rapuh? Orang dari debu, dari tanah, iya toh? Tanah itu kalau tidak direkatkan dengan air ya, air itu kan lambang dari Roh Kudus ya. Itu tidak bisa dia lengket, itu tidak bisa membentuk bejana. Dan isinya adalah Roh Kudus juga di dalam bejana itu. Oh, luar biasa. Jadi saya rasakan begini Pak Heri. Hidup saya ini dari sejak kecil ya, saya merasa Tuhan memberi talentanya lebih lah ya. Nah, kadang-kadang ya memang saya bejana tanah liat benar nih. Capek juga, kesel juga, ya merasa, gitu juga. Tapi benar Pak, ada Tuhan, ada Roh Kudus yang lebih besar dari roh apapun di muka bumi ini ada dalam hidup kita. Sehingga bejana tanah liat itu berharga di mata Tuhan. Itu yang saya dapat Pak, puji Tuhan, terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi sekali lagi ingat Bapak Ibu, jangan andalkan kekuatanmu, karena ada roh Tuhan dalam hidup setiap kita. Roh yang lebih besar dari roh apapun, bahkan dia lebih besar dari masalahmu. Oke, Tuhan memberkati. Saya serahkan kepada Bapak Hengki. Oke, mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Silakan Ibu Dorcas. Mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pengertian firman Tuhan pagi ini sekali lagi. Kami bersyukur Tuhan, kami menjadi bejana Engkau untuk ini dengan Tuhan. Tuhan, jadikan kami tanah liat yang lembut, agar kami boleh dibentuk oleh Engkau sesuka Engkau, Tuhan. Kami boleh menjadi betul-betul yang indah dilihat Engkau, bahkan dilihat siapapun Tuhan, indah adanya. Walaupun Tuhan kami begitu besar dan menguasai hidup kami, teguhkan selalu akan setiap kami, akan roh yang jauh lebih besar, akan segala perkara-perkara, akan segala kesulitan kami mampu melewatinya. Karena ada kekuatan Tuhan yang menopang kami. Terima kasih untuk firman Tuhan Paulus yang terus menerangkan betapa lemahnya dia, yang mewakili kami juga. Kami pun sering hampir putus asa menghadapi diri kami sendiri. Akan kekurangan kami yang seringkali kami mengatakan kami gagal. Tetapi orang lain tidak tahu. Kami yang tahu. Dan Engkau yang tahu. Tetapi sesungguhnya bukan. Kami percaya bukan kegagalan itu. Tapi kami sedang diproses. Untuk itu Tuhan, firman Tuhan
hidupkan di dalam diri kami, yang terus boleh kami bawa dalam hidup kami selalu. Sehingga kami terus dimampukan. Kami tidak kehilangan sukacita, tapi kami terus berjuang. The finishing well adalah milik hidup kami. Kami mau finishing well di ujungnya, Tuhan. Kami mau berjuang. Beri dan teguhkan hati kami semua yang ada di sini untuk menghadapi hari ini, Tuhan. Kami boleh menang atas diri kami. Boleh menang atas segala perkara bersama dengan Tuhan Yesus. Tolong kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Pagi ini kami juga mau berdoa untuk Pak Siregar. Kami sangat bersyukur Tuhan yang sudah pulihkan. Kami percaya tangan-Mu lah yang memulihkan dia. Kami percaya tangan-Mu lah yang telah memakai semua obat-obatan yang ada, yang Kau telah kuduskan semua yang memulihkan Pak Siregar. Buatlah dia semakin percaya pada Tuhan, bersandar pada Tuhan, makin cinta Tuhan, makin memuliakan Tuhan. Melalui sakitnya ini, dia boleh terus memuliakan Tuhan dan bersaksi demi nama Tuhan kepada siapapun. Pakai juga Bu Merianti untuk menyaksikan betapa besar kasih setia Tuhan di dalam perkara demi perkara yang mereka hadapi hari-hari ini, ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk Bu Merianti, nanti tanggal 5 September akan dilantik, ya Tuhan, sebagai pengawas Yayasan Kesehatan. Jadikan dia saksi-Mu dimanapun dia berada, Tuhan. Hikmat yang beserta dengan dia di dalam dia melakukan tugas demi tugas, ya Tuhan. Kristus, dia membawa Kristus kemanapun dia pergi, ya Tuhan. Ada kekuatan yang terus menopang hidup dia. Kami berdoa terus, Tuhan, untuk saudari kami, Bu Junior, ya Tuhan. Tuhan terus kuatkan dia. Kami terus berdoa, ya Tuhan, dari semua apa yang sedang dia kerjakan untuk pengobatan. Semuanya itu boleh memuliakan Tuhan dan sembuhlah dalam nama Tuhan Yesus. Beri iman, walaupun iman sekecil biji sesawi. Engkau mengatakan akan memindahkan gunung. Iman, Bu Junior, engkau akan melihat. Biarkan Tuhan teguhkan dia. Dan dia tidak pernah ragu akan setiap janji Tuhan kepada dia sendiri, Tuhan. Dia boleh terus berjalan. Kalau memang kadang ada sakit, dia tetap mampu melihat Tuhan. Dia tetap bersukacita. Kami bersyukur, Tuhan, kami punya Engkau. Kami bersyukur Engkau Allah yang hidup. Hidup dalam setiap kehidupan kami. Pagi ini juga hamba tergerak berdoa untuk setiap para penatua kami yang ada di Pelita Community. Mereka telah bekerja keras, ya Tuhan, untuk gereja-Mu yang memikirkan begitu banyak persoalan-persoalan dari gereja-gereja dimanapun ada, ya Tuhan. Mereka memikirkan bagaimana baiknya. Ya Tuhan, kami berdoa. Engkau yang terus memberkati hidup para penatua kami. Engkau yang menjaga kehidupan mereka. Kehidupan ekonomi mereka, Engkau cukupkan hari-hari mereka, ya Tuhan. Saat ini jika mereka sedang menghadapi persoalan yang kami tidak tahu, bersamalah dengan mereka, ya Tuhan. Ada kekuatan, ada mukjizat, ada penyertaan yang mereka boleh terima dan mereka rasakan setiap waktu, ya Bapa. Berkati, ya Tuhan, mereka boleh menjadi para penatua yang boleh menjadi teladan bagi setiap jemaat juga. Jikalau ada kelemahan yang mereka terlihat, Tuhan, biarkanlah kami pun jemaat boleh terus mendoakan mereka, ya Tuhan, sehingga mereka tetap kuat, mampu menjalankan tugas-tugas mereka dengan baik, dengan hati yang penuh takut akan Tuhan, dengan hati yang penuh cinta pada Tuhan, dengan hati yang penuh dedikasi kepada Tuhan saja. Pujilah nama Engkau, Tuhan. Pagi ini juga kami berdoa untuk bangsa kami. Kami percaya Tuhanlah yang terus menyertai bangsa kami. Kami percaya sampai hari ini Tuhanlah yang terus membukakan setiap persoalan yang bangsa ini sangat sulit yang kami lewatinya, Tuhan. Tetapi selalu ada jalan keluar. Kami percaya hikmat Tuhan yang Tuhan selalu memberikan kepada pemimpin-pemimpin kami, ya Tuhan.
Tuhan, kami tahu dunia ini bukan akan semakin lebih baik. Dunia akan semakin ke bawah dan semakin sulit. Tetapi bangsa ini, bangsa Indonesia ini kami tahu ada di bawah perlindungan kasih setia Tuhan. Kami yang tinggal di sini, kami terus berdoa dan meminta kepada Tuhan, lindungi bangsa ini daripada segala kejatuhan dan ekonomi dan segala mental dan moral ya Tuhan. Jauhkan kami daripada yang jahat. Ada perlindungan Tuhan yang sempurna bagi bangsa ini ya Tuhan. Puji nama Tuhan. Kami memuliakan Engkau senantiasa. Mau terus membawa Kristus dalam hidup kami. Tolong kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Mari kita sama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu. Di bumi seperti di surga, berikanlah kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu Pichen, silakan tutup dalam doa, Ibu. Bapak, terima kasih buat program Dio pagi ini. Kami menyerahkan setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan hari ini, Bapak. Engkau yang menjaga dan melindungi kami, tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus. Pasukan malaikatmu yang berkawal memagari menyertai kami, keluar masuk kami, kemanapun kami berada dan dalam segala aktivitas kami. Terpujilah di namamu, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.